Oke, ayat-ayat kurban ini rangkaiannya ada di surat Al-Hajj dan Al-Kautsar. Ya, jadi kalau kita baca surat Al-Kautsar, ya, di ayat kedua adalah perintah tentang keutamaan berkurban atau perintah untuk berkurban. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, inna sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu diartikan nikmat yang banyak. Ya, ada juga mengartikan ini adalah telaga nanti di akhirat, ya, telaga setelah menempuh hisab yang panjang, ya, atau perjalanan di padang mahsyar, maka orang akan membersihkan dirinya di telaga Kautsar, ya, atau juga di apa namanya bisa juga diartikan sebagai nikmat yang banyak. Nah, di ayat keduanya, ya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka kemudian sholli, dirikanlah salat di rabbika kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, gitu ya. Nah, ini ayat kedua ini fasolli ini ada juga ulama yang mengartikan bahwa ini adalah sholat Idul Adha. Lalu setelah rangkaian Idul Adha selesai, ya, sholatnya selesai, maka langsung berkorban, gitu ya. Ada juga yang secara umum aja, ya, perintahnya adalah sholat secara umum dan berkurban, ya, berkurban di hari raya Idul Adha. Ya, ini adalah ibadah yang paling utama dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling dekat. Ya, sholat mencakup ketundukan hati dan raga kepada Allah dan mendorong orang untuk melakukan berbagai macam ibadah. Nah, kurban, waroba, ya, yaqribu, itu artinya adalah pendekatan diri, gitu ya, mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang berkurban maka dia adalah sedang mendekatkan dirinya, ya, kepada Allah. Ya, itu adalah asal kata dari kurban. Kalau adha, ubhiyah, ya, Idul Adha itu berasal dari kata duha, karena kebanyakan waktu kurban ini dilakukan di waktu duha, ya, jadi setelah sholat id, harus setelah sholat id, ya, harus setelah sholat id. Kalau belum sholat id maka itu tidak dihitung sebagai kurban, ya, kalau belum sholat id maka itu belum dihitung, tidak dihitung sebagai kurban, gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang sholat idnya hari Sabtu, sholat ini hari Sabtu nih, ya, karena pendapatnya menyatakan dia sholat idnya hari Sabtu misalnya, besok, ya kan, hari Sabtu. Kemudian dia patungan, ya, urunan untuk sapi yang bisa dibagi-bagi untuk 7 orang, gitu ya, urunan sapi 7 orang. Kalau ada salah satu yang baru bisa sholatnya besok, karena pendapat dia mengatakan ini sholat idnya hari tanggal 10, maka yang sholat idnya di hari Sabtu itu kalau bisa dimohon untuk bisa bersabar, begitu, karena buat dia masih bisa sampai 3 hari ke depan. Sedangkan buat si orang yang berpendapat sholat idnya di hari setelahnya, itu kalau kurbannya dipotong, maka dia tidak mendapatkan pahala kurbannya, gitu. Kasihan. Gitu ya, kasihan. Jadi untuk hal ini ya perlu toleransi. Lebih baik lagi sebenarnya ya sudah sendiri-sendiri. Ya itulah kenapa bahwa ada ulama yang berpendapat ya berkurban 1 ekor kambing lebih baik daripada 1 ekor sapi yang dibagi 7 orang, gitu. Ya, karena kita benar-benar mengorbankan 1 nyawa. Nah, ini kita mulai rangkaian dari Al-Hajj ayat 27. Nah, ini sebenarnya mulai dari rangkaian haji. Ya, mulai rangkaian haji. Karena Idul Adha bagi kita di sini, ya, buat di Arab sana, ya, di sekitar Mekah, maka mereka mengadakan ibadah haji, gitu ya. Ini singkat saja tentang haji karena nanti ayat-ayat 30-an nanti yang sudah mulai masuk lebih dalam ke perintah untuk berkurban. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya. Dan berserulah wa'adzin dan berserulah fin nasi kepada manusia bil hajj untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang, yaitu mereka akan datang kepadamu, rijalan, orang-orang ini, gitu ya. Orang-orang ini akan datang kepadamu wa ala kulli dhamirin, dengan berjalan kaki, yatina min kulli fajjin amiq, ya.
Rijalan ini dengan berjalan kaki, rijalan orang-orang ini datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan dengan mengendarai unta yang kurus, yatina min kulli fajjin amiq, dari segenap penjuru yang jauh, ya. Jadi haji itu yang dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Ketika Islam ini kemudian berkembang ke seluruh penjuru, maka orang-orang juga akhirnya melakukan ibadah haji ke Baitullah. Ya, dan dari ayat ini ada yang berpendapat bahwa berjalan kaki itu lebih utama daripada orang yang mengendarai kendaraan. Tapi ini kita harus harus menggunakan akal sehat juga. Kalau kita kan tinggal di Indonesia misalnya, pergi haji ya tidak mungkin dengan jalan kaki. Ya. Maka di sini ada juga ulama yang berpendapat di sini adalah menggunakan huruf wawu, ya. Bukan summa, bukan kemudian, gitu ya. Jadi ibaratnya pahala orang yang berjalan kaki dengan orang yang mengendarai kendaraan itu sama untuk hal ini. Karena Nabi pun mengendarai kendaraan ketika melakukan haji wada. Ya, ini singkat saja. Ini tidak terlalu berkenaan dengan kurban, tapi tidak ada salahnya karena ini masuk ke dalam rangkaian. Ya, ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya liyashhadu, supaya mereka menyaksikan manafi'alahu, manfaat-manfaat, berbagai manfaat kepada mereka, wa yadhkurusmallahi, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin, pada hari-hari ma'lumatin yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, ini masuk ke dalam rangkaian ibadah kurban yang kita lakukan, gitu ya. Ada yang berpendapat ini adalah orang-orang yang haji, ya, mereka membayar dam, ya, dengan menyembelih kambing yang nanti disembelih di sisi Baitullah. Ya, ada juga yang menghubungkan ini dengan perayaan Idul Adha, ya, karena ketika Idul Adha kita melakukan kita menyembelih binatang ternak, ya, bahimatul an'am. Di sini maksudnya adalah binatang ternak yang diperbolehkan untuk kurban. Contohnya adalah domba, biri-biri, ya, domba, biri-biri, unta, dan sapi, gitu ya. Tidak boleh an'am. Walaupun orang bisa berargumen, ya, an'am itu adalah binatang ternak, bukankah ayam itu juga diternak? Tapi bukan itu yang dimaksud di dalam syariat. Yang dimaksud binatang ternak dalam syariat itu sudah ada patokannya, ya, adalah domba, biri-biri, ya, kemudian unta, ya, sapi, kerbau juga termasuk bisa. Fakulu, dan makanlah minha, dari sebagian mereka, sebagiannya, yakni tadi itu, ya, bahimatul an'am, wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagiannya berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir, orang-orang yang sengsara, ba'is, al-faqir, dan fakir, ya. Wa at'imul ba'isa al-faqir, orang-orang sengsara lagi fakir ini sebenarnya, ya. Jadi ini ba'isal faqir ini jadi ya dua naat man'ut sebenarnya. Jadi orang-orang yang sengsara itu biasanya orang-orang yang fakir gitu. Orang-orang sengsara yang fakir, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ketika orang menyembelih kambing untuk dam, ya, di rangkaian ibadah haji, ataupun orang yang melakukan kurban, maka binatang ternak yang mereka sembelih itu tidak harus semuanya itu dikasih kepada orang fakir miskin. Ya, tidak harus. Ya, ada orang-orang yang terlalu semangat menjalankan agama mungkin, ya, sehingga ketika ada orang, ya, hendak menanyakan haknya, karena misalkan dia sahibul kurban, saya sering menemukan soalnya sahibul kurban ini, ya, mereka itu sebenarnya paling berhak atas daging kambingnya gitu. Jadi jangan ketika kita menyembelih, ya, kita kemudian tidak menyisakan sedikit pun kepada sahibul kurban, tidak boleh. Seharusnya mereka ditanya dulu bagian mana yang mereka mau, maksimal sepertiga, ya. Kalau sudah sudah mereka mau misalkan bagian pahanya, ya sudah, sisanya yang 2/3 baru ada yang diberikan kepada fakir miskin, dan 2/3 lagi bisa dimakan bareng-bareng, termasuk oleh panitia kurban tuh boleh.
Ya, jadi tidak semuanya bagian dari daging kambing atau daging unta, sapi itu dimakan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya, jangan kemudian kita menganggap orang-orang yang menyembelih, orang-orang yang menyumbang, orang-orang yang berkurban, ya, ketika mereka meminta bagiannya itu kemudian dianggap sebagai orang yang tidak ikhlas. Tidak begitu soalnya. Karena ada yang seperti itu ya, orang-orangnya mungkin tidak paham, ya, tidak paham bahwa orang sahibul kurban memiliki hak atas binatang yang dia kurbankan, ya. Kemudian manfaat apa di sini? Manfaat adalah manfaat ketika mereka memanfaatkan dagingnya untuk dimakan, ya, ataupun mereka memanfaatkan susunya untuk diminum, ya. Ada juga berpendapat manfaat di sini adalah manfaat di dunia, ya, berupa dagingnya, dan juga manfaat di akhirat berupa pahala nanti di akhirat kelak, gitu. Ya. Ayamin ma'lumat, pada hari yang ditentukan, ya, maka di sini ulama berpendapat bahwa ini adalah pada hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, hari-hari ketika kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Gitu ya. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, maka nanti banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, dan selagi kita prosesi Idul Adha itu, ya, selama Idul Adha kita juga selalu jangan lupa untuk berzikir, ya, dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Gitu ya. Di pada hari Idul Adha dan 3 hari selama diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Gitu ya. Dalilnya dari sini. Dalilnya dari ayat ini. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, kalau ini rangkaian di sini adalah rangkaian yang berkaitan dengan ibadah haji, gitu ya. Jadi hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Ini maksudnya adalah ketika tahalul, ya, selesai rangkaian haji kemudian mandi, begitu ya. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, ya, yakni melakukan tawaf, ya, di sekeliling Baitullah, ya, di sekeliling Baitullah, ya, ketika sudah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, gitu ya. Tahalul, mandi, kemudian tawaf. Ya, kemudian selanjut Al-Hajj ayat 30, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Ya, dzalika, dan demikian itulah perintah Allah, wa man, barang siapa, yu'azzim hurumatillah, yang mengagungkan al-hurumat, yang posisinya terhormat di sisi Allah, fahuwa, dan dia khairul lahu indallah, maka itu adalah yang lebih baik di sisi Allah. Obat batuk yang ada di botol tuh, yang cemplungin ke air, plung, enak obat batuk. Wa uhillat lakumul an'amu, dan telah dihalalkan, wa uhillat, dan telah dihalalkan, lakum, untuk kalian, al-an'am, binatang ternak, illa ma yutla alaikum, terkecuali apa yang diterangkan kepadamu keharamannya. Ya, contohnya adalah kalau dari binatang ternak, ya, yang haram adalah yang pertama babi. Babi itu binatang ternak tapi haram, ya. Kemudian darahnya haram. Kemudian bangkainya haram, yakni apabila dia mati tapi tidak sempat disembelih atas nama Allah, maka itu termasuk bangkai, maka itu haram. Kemudian juga binatang ternak yang diharamkan adalah binatang ternak yang disembelih bukan atas nama Allah. Gitu ya. Itu adalah binatang ternak tetapi menjadi haram. Menjadi haram. Ya, jadi sudah jelas keharamannya. Pertama, dia babi. Babi binatang ternak tapi haram. Kemudian yang kedua, binatang ternak yang dia bagian darahnya itu juga haram. Kemudian binatang ternak yang bangkai, yang sifatnya bangkai. Jadi dia tidak sempat disembelih atas nama Allah, tapi kemudian dia mati. Kemudian ada juga hewan ternak yang kemudian disembelih bukan atas nama Allah. Yang ketiga tadi dia mati duluan, gitu ya. Jadi misalkan seperti kambing sakit, ya, kemudian mati.
ya, nah itu menjadi bangkai. Jadi kalau ibu-ibu melihat kambing ini udah sakit, ya, langsung disembelih aja atas nama Allah, maka itu bukan menjadi bangkai. Ya, cuman memang resikonya nanti ada penyakit, itu silakan nanti berkonsultasi dengan dokter. Tapi kalau halalnya menjadi halal karena dia sempat disembelih atas nama Allah, gitu, ya. Fajtanibur rijsa, maka jauhilah najis, ya, berhala-berhala. Fajtanibur rijsa, maka jauhilah rijsa, najis, minal ausani, dari berhala-berhala. Jadi berhala-berhala itu dijauhi, ya, dijauhi yang berhala yang najis tersebut. Di sini najisnya bukan najis secara zat, ya, bukan najis secara zat. Kita megang patung gitu, ya, kemudian kita jadi terkena najis seperti kena kotoran, bukan seperti itu. Tetapi mereka ada najis secara makna. Kita harus menjauhi mereka seperti kita menjauhi najis, begitu, ya. Kita membersihkan diri kita dari mereka seperti kita membersihkan diri kita dari najis, ya, membersihkan secara maknawi, tapi ya, membersihkan hati kita dari penghormatan kepada berhala-berhala tersebut, begitu. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, ya, perkataan-perkataan dusta. Lanjut dulu, ya. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih. Hunafa'a lillahi, ikhlas kepada Allah, ghaira musyrikina bih, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ghaira, tidak, musyrikin, tidak menjadi syirik, bihi, dengan sesuatu pun, gitu, ya. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, faka'annama, ya, maka seolah-olah dia kharra minas samai, jatuh dari langit, fatakhtafuhu tayru, fatakhtafuhu tayru, lalu disambar dia oleh burung, au tahwi bihir rihu, atau diterbangkan oleh angin, ya, fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh, gitu, ya. Jadi orang yang dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia jatuh dari langit, ya, tanpa pegangan apapun, ya, kemudian dia bebas disambar burung, ya. Misalkan kalau orang yang di zaman sekarang, orang-orang yang dia tuh tidak berpegang kepada Allah, tidak ikhlas melakukan ibadahnya kepada Allah, maka dia menjadi terombang-ambing, gitu kan, ya. Orang misalkan kalau dia sholat, ya, dia kurban atas kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah saja, mau dilihat orang atau tidak, ya, maka dia tetap akan melakukan ibadah, dia akan tetap sholat, ya, dia tetap akan berkurban, dia tetap akan puasa, ya, orang tahu atau tidak. Tetapi kalau misalkan dia tidak ikhlas mengharapkan pahala kepada Allah, maka dia akan sangat tergantung lingkungannya. Kalau ada orang sholat, kalau tidak ada orang tidak sholat, gitu, ya. Kemudian kalau misalkan ini kurbannya diberitakan, dia berkurban. Tapi kalau misalnya kurbannya dia kebetulan di pedalaman terpencil, maka dia tidak berkurban, ya. Nah, ini berarti orang ini dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Sangat tergantung lingkungannya, terombang-ambing, jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau terbang ke langit yang jauh, mengikuti kemana dia air mengalir, istilahnya, gitu, ya. Jadi dia tidak memiliki pegangan yang teguh, ya. Beda dengan orang yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah kalau dilihat orang dan tidak dilihat orang, maka dia tetap beribadah. Ini juga jangan sampai kita menjadi kebalikannya. Ada orang-orang juga yang kebalikannya. Ada orang yang kalau dilihat orang, dia tidak beribadah karena takut katanya menjadi riya. Itu juga salah. Orang yang seperti itu, maka dia, ya, sebenarnya riya juga, ya. Karena dia takut kepada Allah. Baru goreng. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, ya, itulah waman, barang siapa yu'azzim sya'airallahi, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha maka sesungguhnya itu min taqwal qulub, adalah berasal dari ketakwaan hati, ya. Termasuk syiar-syiar Allah tadi adalah haji, ya, dan juga kurban. Itu adalah syiar-syiar Allah,
ya di konteks ayat Al-Hajj ini yang termasuk syiar, ya, penampakan dari syariat Allah gitu ya, syiar itu adalah haji dan kurban, ya. Termasuk juga syiar Allah adalah kita sholat jamaah, itu adalah syiar, ya, itu termasuk syiar. Jadi kalau namanya syiar ini kita jangan kemudian malah melempem, menyembunyikan dengan alasan riya misalnya. Kalau untuk laki-laki misalnya dia harus melakukan syiar. Apa contoh syiarnya? Ya berarti dia harus sholat berjamaah di masjid. Kelihatan orang nggak masalah. Semua orang di situ juga sholat, gitu kan ya masalahnya. Oke, masa ada orang yang jamaah kemudian dia tidak sholat malah aneh, gitu kan ya? Itu menampakkan syiar. Ya, termasuk juga haji. Ya, haji orang-orang tahu berbondong-bondong menuju Mekah. Ya, dalam 1-2 orang mungkin atau banyak orang ada perasaan riya. Ya, tetapi perasaan riya itu pasti seharusnya bisa tertekan. Kenapa? Karena semua orang melakukan hal yang sama di saat itu. Ya, tetapi yang jelas haji itu harus terang-terangan. Haji harus terang-terangan. Ya. Sehingga di sini juga kalau ibu-ibu ada yang mau pergi haji misalnya atau bapak ada yang mau pergi haji, kasih tahu aja ke tetangga. Ya. Karena kalau untuk zaman dulu itu kita bahkan disarankan untuk menulis wasiat karena kita tidak tahu kita bisa kembali atau tidak, gitu kan ya. Sebenarnya secara umum melakukan perjalanan jauh itu kita sebaiknya menulis wasiat, ya, karena kita tidak pernah tahu kita bisa kembali atau tidak, ya. Dikasih tahu aja ke tetangga jika ibu-ibu ada yang hendak haji, bukan dalam bentuk syukuran tetapi untuk memberitahu aja karena kita akan pergi dalam waktu yang lama. Nah, ini pada saat ini sudah mulai masuk ke haji secara kurban secara khusus. Lakum fiha, ya, bagi kamu fiha pada binatang-binatang sesembelihan tersebut manafi'u banyak manfaatnya ila ajalin musamma, ya, pada sampai waktu yang ditentukan. Tsumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitullah. Nah, ini konteksnya masih ke haji sebenarnya untuk dam. Jadi binatang-binatang ternak ini ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan, ya, sampai kepada waktu yang ditentukan, sampai kepada dia disembelih, ya, setelah akhir masa haji itu ada yang bayar dam, ya. Binatang-binatang itu bisa memberikan manfaat, ya. Contohnya misalkan dari susunya, ya. Kemudian bisa juga untuk tunggangannya bagi unta, gitu ya. Ada beberapa ulama yang berpendapat tidak boleh unta untuk yang hendak disembelih itu dimanfaatkan sebagai kendaraan, tetapi hadis dari Rasulullah ada yang menyatakan bahwa boleh, ya, unta sebagai sembelihan itu boleh digunakan sebagai sebagai kendaraan. Ya, jadi binatang-binatang ternak ini ada beberapa manfaat sampai akhirnya dia disembelih, gitu ya. Ketika dia kembali ke Baitul Atiq, ketika si Hujjaj ini sampai ke Baitul Atiq, ya. Ini untuk bayar dam setelah prosesi hajinya selesai. Ini lebih masuk lagi ke syariat haji, syariat kurban. Walikulli ummatin, ya, dan bagi tiap-tiap umat ja'alna, kami syariatkan, kami jadikan, ja'alna mansakan, ya, penyembelihan, ya. Jadi tiap umat penyembelihan ini bukan terjadi di masa Rasulullah saja. Sebelumnya sudah ada syariat tentang kurban, ya. Liyadkurusmallahi, untuk menyebut nama Allah, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa umat-umat sebelumnya yang mendapatkan kitab juga ada syariat tentang kurban, syariat penyembelihan hewan, ya. Kalau kita lihat sekarang orang Yahudi dan Nasrani tidak ada, ya berarti mereka sudah mengganti. Yang jelas di sini di syariat agama kita diberitakan bahwa pada umat-umat, setiap umat ada syariat tentang penyembelihan, gitu ya. Liyadkurusmallahi, untuk menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, ya, terhadap apa yang telah dirizkikan kepada mereka, yang dirizkikan Allah kepada mereka, min bahimatil an'am, ya, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternaknya, ya. Paham ya Bu ya? Jadi bagi tiap-tiap umat ada syariat kurban supaya mereka mengingat Allah, ya, mengingat Allah terhadap apa yang telah dirizkikan Allah kepada mereka dalam wujud binatang-binatang ternak. Begitu, ya. Jadi supaya mereka mengingat Allah, maka Allah mensyariatkan penyembelihan kurban, ya. Mereka mendapatkan nikmat, ya, binatang ternak, maka Allah kemudian mensyariatkan tentang ibadah kurban.
Ya, di sini bahimatul an'am sekali lagi ya, itu adalah yang sudah disyariatkan, tidak bisa sembarangan juga. Bebek misalnya enggak. Itu tidak termasuk ke dalam binatang bahimatul an'am, tidak termasuk ke dalam ternak. Ya, ada juga di sini yang beternak, misalkan ikan lele, itu tidak termasuk juga. Ya, di sini sudah disyariatkan apa yang termasuk ke dalam bahimatul an'am ya. Jadi unta, kambing, domba, biri-biri ya, kemudian sapi, kerbau itu termasuk. Gitu ya. Tidak semuanya yang diternakkan dalam pandangan kita itu tidak semuanya masuk ke dalam binatang ternak secara syariat. Fa'ilahukum dan ilahu wahidah. Maka Tuhanmu ilahun, Tuhan wahidun, yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanyalah kalian berserah diri. Wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-mukhbitin ini ulama berbeda pendapat. Ada juga al-mukhbitin ini adalah orang yang tumakninah dalam melakukan sholat. Itu termasuk juga. Ya, tapi karena di sini konteksnya adalah perintah sebelumnya adalah berserah diri, aslimu, maka mukhbitin kemudian diartikan nyambung dengan aslimu, orang-orang yang berserah diri. Paham ya? Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Kemudian Tuhanmu ya, ilahun wahidun, Tuhan yang esa, falahu, dan kepadanya lah aslimu, kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri. Kenapa? Karena konteks sebelumnya adalah perintah untuk berserah diri. Berserah diri itu maksudnya apa? Berserah diri adalah kita menghambakan dirinya, tunduk, patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Ya, jadi kalau misalnya Muslim gitu kan ya, aslama, ya, muslimu, ya, aslama, muslimu, ya, kata islaman, gitu ya, berserah diri, submission. Ya, Islam itu asal katanya dari aslama, ya, yuslimu, ya, orangnya muslimu, kemudian bentuk ininya islaman, bentuk masdarnya islaman, penyerahan diri. Kita berserah diri, kita tunduk kepada apapun yang sudah Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya atau tindak tanduk Rasulnya. Nyambung lagi, orang-orang al-mukhbitin itu bagaimana? Orang-orang yang mukhbitin, ya, ini jelaskan juga di ayat selanjutnya, ya. Tadi di sini baru sekilas saja, al-mukhbitin adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, diartikan seperti itu. Lalu dijelaskan lebih detail di ayat berikutnya, al-mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, ya, bergetarlah qalbu mereka, qulubuhum, hati-hati mereka. Wassabirina, ya, jadi al-mukhbitin tadi yang pertama adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergemetar hati mereka, takut, ya, dan mereka sabar, ya, as-sabirina, mereka bersabar ala ma asabahum, terhadap apa-apa yang menimpa mereka. Ala ma asaba yusibu, ini adalah yang menimpa, ya. Musibatun itu adalah timpaannya, begitu ya. Asal katanya sama. Asabahum wal muqimis sholati, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang merizkikan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, infakkan kepada mereka. Nah, ini adalah arti dari al-mukhbitin tadi, gitu ya. Kemudian al-mukhbitin tadi juga berarti orang-orang yang melakukan penyembelihan kurban. Paham ya? Ini konsep ayat 34 dan 35, ya. Syariat kurban diturunkan supaya supaya umat-umat ini mengingat atau senantiasa menyebut nama Allah, ya, terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan kepada mereka, ya, sehingga kita harus berserah diri, ya, dan orang-orang yang berserah diri nanti akan diberikan kabar gembira. Lalu orang-orang berserah diri, orang-orang yang patuh tunduk ini seperti apa? Yakni orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergemetar hati mereka, sabar terhadap apa yang menimpa mereka, dan mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ini adalah al-mukhbitin. Ya, rangkaiannya paham ya?
Jadi rangkaiannya akan seperti ini. Ya, jadi syariat kurban pertama, kemudian kenapa syariat kurban ini harus dilakukan supaya senantiasa disebut nama Allah, ya, supaya tidak lupa terhadap rizki yang telah Allah berikan. Ini adalah rizki dari Allah, gitu. Tidak lupa diri, gitu ya, dengan melakukan penyembelihan kurban, ya. Kemudian orang-orang yang melakukan penyembelihan kurban ini harus berserah diri, ya. Kita diwajibkan untuk berserah diri, ya, aslimu, ya. Dan orang-orang yang berserah diri akan diberikan kabar gembira, ya, al-mukhbitin. Al-mukhbitin di sini dijelaskan secara singkat, penjelasan lebih dalamnya ada di ayat berikutnya. Al-mukhbitin itu apa? Ya, ini orang-orang yang disebut nama Allah maka mereka bergetar karena takut. Ya, orang-orang yang bergementar karena takut. Kemudian bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, kemudian dia mendirikan sholat dan kemudian menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Itu kan ya, ini adalah pengejawantahan dari al-mukhbitin, ya. Dan kita orang yang berkurban, ya, itu berarti masuk juga ke dalam sini, karena ketika kita berkurban maka kita menafkahkan apa yang kita rezekikan, ya, apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, maka kita menafkahkan sebagian daripadanya. Wal budana, ya, dan unta-unta ini karena pada zaman itu yang banyak menjadikan hewan kurban adalah unta. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari sya'airillah, syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, ya. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya, ya, dalam keadaan berdiri. Ya, ini kalau unta dalam keadaan berdiri, tapi kalau misalnya kambing tentu kita saya tidak tahu ibu-ibu di sini biasa menyembelih atau tidak, tapi kalau misalkan ibu menyembelih tentu kambing itu dalam keadaan dia tidur, ya, bismillahi Allahu akbar, ya, menyembelih bagian lehernya, ya, sehingga urat jalur napas dan jalur darahnya terputus, ya. Kalau kambing agak mudah, walaupun dulu saya ketika kalau kita menyembelih itu kadang-kadang yang bantu banyak, gitu ya, karena mungkin orang tidak melihat kita biasa menyembelih, tapi sebenarnya kalau hanya sendiri pun bisa. Kalau kambing, kalau sapi tidak bisa, tentunya agak sulit. Faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Kemudian apabila telah faida wajabat, kalau udah jatuh, junubuha sudah jatuh roboh, gitu ya. Fakulu, maka dimakan sebagiannya, fakulu dimakan, minha sebagiannya, wa at'imul qani'al mu'tar. Dan berikanlah makan kepada orang yang rela apa yang ada padanya. Jadi kita memberi makan orang yang tidak meminta, ya, dan kepada orang yang meminta, ya. Jadi ini kalau misalkan diartikan, maka di ayat ini, ya, berarti orang yang menyembelih boleh makan, maka makanlah sebagiannya, gitu kan, ya. Fakulu minha, makan sebagiannya, wa at'imu, dan berikanlah al-qani'a, orang yang tidak meminta, wal mu'tar, dan orang yang meminta. Berarti maksudnya gimana? Sepertiganya kita makan, ya, nggak harus sepertiga sih, tapi dari kambing ini atau dari unta ini ada yang kita makan, ada yang kita berikan kepada fakir miskin yang mereka membutuhkan, maka mereka meminta, dan kita makan bersama-sama kepada orang yang tidak meminta. Secara umum aja masyarakat, ya, secara umum masyarakat. Jadi ini panitia kurban juga termasuk di sini. Lalu bagaimana dengan misalkan yang memotong, ya, misalkan kita ada tukang potong kurbannya misalnya, ya, tukang potong kurban di masjid itu seharusnya dia diberikan upah bukan dari kambing kurbannya, karena kambing kurban ini bukan untuk jual beli, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini tidak menyembelih sendiri misalkan, maka masjid seharusnya dari DKM mereka membayar orang yang memotong, gitu. Orang yang memotong ini dibayar. Nah, orang yang memotong ini tidak mendapatkan bagian dari kambing, ya. Jadi jangan sampai orang yang memotong ini bayarannya adalah bagian kepala misalnya atau bagian paha, tidak boleh, karena itu sama aja menjadikan kambing ini sebagai bayaran upah dia memotong, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun.
demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Lan yanalallaha luhumuha. Tidak, lan yanalallaha itu tidak akan sampai kepada Allah, ya. Lan tidak akan sekali-sekali, yanalallaha tidak akan sekali-sekali sampai kepada Allah, luhumuha, daging-daging unta tersebut, wala dima'uha, dan darahnya, walakin, tetapi, yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian, ya, takwa kalian yang dapat mencapai Allah. Takwa, ya, kurban termasuk dari bagian dari ibadah kita, bagian dari konsekuensi takwa kita kepada Allah, itu yang sampai. Tetapi daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Kenapa ada ayat ini? Karena penjelasan ulama adalah pada zaman dahulu orang-orang sebelum Islam, ya, orang-orang yang menyembelih itu kemudian dia melumuri Baitullah dengan darah dari hewan sesembelihan mereka. Mereka beranggapan bahwa ini nanti akan sampai kepada Allah. Maka Allah membantah di sini. Daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwanya. Yang sampai adalah takwanya. Kadzalika sakharaha lakum, ya, demikianlah Allah menundukkannya kepada kamu, litukabbirullaha ala ma hadakum, ya, supaya kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum, ya, terhadap hidayahnya, ya, hada, petunjuknya, gitu ya. Wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah membela, mempertahankan orang-orang yang beriman. Innallaha, dan sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai kulla khawanin kafur, orang-orang khawan, ya, berkhianat, ya, asal katanya sama, khianat. Khawanin kafur, lagi mengingkari nikmat, ya. Kafur di sini maksudnya adalah mengingkari nikmat yang Allah berikan. Oke. Jadi ini perintah secara umum tentang berkurban, ya. Kemudian pada ini kata keutamaan 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah adalah tidak ada satu soleh amal pun, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama 10 bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Pada tanggal 10 kita melakukan kurban, itu juga bagian dari amal soleh di 10 hari pertama. Tapi tentunya kita tidak boleh puasa, ya. 1 sampai 9 kita boleh puasa sebanyak-banyaknya, boleh 9 hari tentunya, ya. Nah, 1 sampai 9. Kemudian boleh juga kita memperbanyak amal-amalan sunnah, ya, sholat sunnah, ya, membaca Quran, bersedekah, ya. Dan di 10 hari pertama ini, ya, amal soleh yang kita lakukan sangat dicintai Allah melebihi pahala jihad dalam konteks ini, ya. Tidak pula jihad kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada kembali satupun, gitu ya. Ini kemudian jangan ditentang, ya. Yang ditentang kepada, tapi ini zaman sekarang sudah tidak ada, ya, sudah agak-agak sulit menemukan. Kalau zaman dulu, ya, jihad itu banyak yang dia itu sifatnya wajib. Nabi kadang-kadang dia melakukan syariah, mengutus pasukan jihad atau ghazwah, ikut sendiri dalam perang, ya. Nah, itu posisi jihad itu adalah puncak dari amalan seorang muslim, ya. Namanya puncak tentu perlu fondasi, ya. Kalau zaman sekarang mungkin, ya, kondisinya agak sulit, ya, karena zaman dulu itu jihad itu termasuk bagian dari survival, ya, bagian dari cara umat Islam mempertahankan diri, dan jika tidak melakukan jihad maka umat Islam akan hancur. Contohnya adalah ketika misalkan di Bani Abbasiyah tidak melakukan jihad, ekspansi tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya mereka dihabisi oleh bangsa Mongol, ya. Di zaman itu adalah orang-orang, ya, jihad adalah bagian dari Muslim atau pemerintahan Muslim untuk bisa survive, harus melakukan jihad, wajib, ya, selain juga untuk menyebarkan agama Allah, ya, agama Islam ini, ya, jihad. Ya, tapi mungkin zaman sekarang agak berbeda kondisinya. Kita tidak bisa serta-merta langsung melancarkan jihad, nanti malah jadinya menyalahi syariat, gitu kan, ya, karena tidak sesuai pada keadaannya. Hukum berkurban wajib menurut ulama Hanafi.
bagian diberi kelapangan rezeki. Jadi kalau ibu-ibu di sini ada yang tinggal di daerah anak benua India ya, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, yang mazhabnya Hanafi, mereka itu mewajibkan kurban gitu. Jadi kalau ada uang wajib kurban. Kalau ada uang wajib kurban. Ya, uang untuk kurban yang ada wajib kurban. Tapi kalau menurut ulama yang lain ya, tiga mazhab yang lain ini masuk ke dalam sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Ya, tetapi ini juga jangan kemudian dianggap enteng ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini ada yang mampu, maka silakan untuk melakukan kurban setiap tahun misalkan ya. Tentunya jika tidak ada utang misalnya ya. Kalau ini kita memang ada uang untuk kurban, maka sebaiknya kita berkurban. Karena di sini perbedaan pendapatnya antara wajib dengan sunnah muakkadah. Kalau antara wajib dan sunnah muakkadah tentunya kita sebaiknya keluar dari perdebatan, maka kita berkurban. Ya, tentu ini sekali lagi kalau yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla ya. Ini adalah wajib menurut ulama Hanafi. Ulama Hanafi itu mazhab Hanafi itu daerah India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Ya, termasuk Iran yang sunnah ya, Iran yang ahlus sunnah, yaitu juga mazhabnya mazhab Hanafi. Ya, ini sudah. Jadi jenis hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, ya, unta, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam tidak termasuk, lele, ikan mas itu tidak ya. Jadi bahimatul an'am di sini adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Jumlahnya kalau untuk unta dan sapi boleh atas nama 7 orang, ya. Untuk kambing 1 orang. Sekali lagi, namanya kurban itu dilakukan setelah sholat Id. Jadi bagi bapak atau ibu di sini yang sholat Idnya duluan di hari Sabtu, ya, dan ketika patungan sapi ada yang sholat Idnya di hari Minggu, tolong bertoleransi kepada orang ini gitu. Karena kalau enggak, buat dia nggak dapat pahala kurban, kasihan, ya, karena dia belum sholat Id, ya. Jadi bagi yang memotongnya memotong sapi ya, patungan 7 orang, dan kebetulan ada yang sholat Idnya di keesokan harinya, tolong untuk bertoleransi gitu ya. Karena buat ibu-ibu atau bapak yang sholat Idnya di hari Sabtu masih boleh menyembelih kurban di hari Minggu. Tapi yang di hari Minggu itu baru boleh setelah sholat Id di hari Minggu gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah yang lainnya itu masih dapat pahala kurban atau tidak gara-gara ada 1 orang yang tidak ridho, tapi saya tidak tahu ya. Tapi lebih baik ya untuk keluar dari masalah untuk disembelih di hari Ahadnya. Kalau ada yang baru sholat di hari Minggu gitu ya. Kalau ada yang baru sholat di hari Minggu. Oke. Hewan sembelihan halal tidak ada utang. Ya, kalau ada utang berarti harus bayar utang dulu gitu ya. Jangan kurban dulu. Ya. Kemudian boleh unta, di sini mungkin agak jarang nemu unta ya, sapi, kerbau, kambing, biri-biri. Kemudian tidak cacat ya, tidak buta atau tidak buta sebelah juga ya. 1 mata tidak boleh, apalagi dua-duanya. Tidak cacat, tidak pincang, tidak lemah ya. Lemah itu dalam arti lemah sehingga ketika di rombongan dia berdiri selalu paling belakang gitu ya, karena dia lemah. Jangan itu yang digunakan sebagai kurban. Sebagai akikah boleh, tapi tidak boleh untuk kurban. Tidak sakit. Nah, ini sakitnya ada yang berpendapat sakit yang nampak parah sekali. Tapi kalau tidak terlalu parah, ada yang membolehkan gitu ya. Sekarang kan ada penyakit PMK. Ada yang membolehkan kalau masih sekedar sakit ringan. Ya, kuping ya dan ekor utuh. Tanduk juga sama. Ya, tanduknya tidak patah. Oke, mengenai tanduk ada ini juga, ada catatan juga. Tanduk di sini bukan ada yang berpendapat bahwa kalau patahnya tidak berdarah maka masih boleh, tetapi tidak utama gitu ya. Tapi kalau misalkan patahnya sampai menyebabkan berdarah, tanduknya itu sampai copot, nah itu tidak boleh gitu ya. Tanduknya copot. Iya, misalkan kan kadang-kadang kambing tuh suka adu ini Bu ya, adu tanduk gitu, sehingga jadi berdarah seperti itu. Nah itu kalau dia sampai luka seperti itu jangan dijadikan sebagai binatang kurban, harus sembuh dulu gitu ya. Karena kalau patah dalam arti tanduk itu kan keras ya. Saya terus terang kalau tanduknya itu patah 2 di bagian yang keras itu jarang nemu gitu. Tapi memang pernah menemukan ya bukan patah tapi
terluka begitu, terluka copot. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi wallahu alam, itu tadi yang saya baca. Tapi lebih baik kita keluar dari perdebatan, kita cari yang aman, cari kambing yang benar-benar dia itu sehat, ya, dan tanduknya utuh. Tanduknya. Oke, dikit lagi. Ya ini mungkin nanti ada ibu-ibu yang hendak berkurban, maka ya ini Bu ya, pilihannya bisa kambing, namun sapi, kerbau, biasanya yang jantan ya, karena kalau yang betina sayang ya, kalau sapi betina sayang, karena apalagi kalau masih bisa melahirkan tuh sayang untuk dijadikan binatang sembelihan, sangat sayang gitu kan ya, masih bisa melahirkan. Jadi biasanya tuh yang jantan yang dijadikan binatang sembelihan. Ya, unta kalau ibu ada yang posisinya di Saudi, bukan di Saudi sih, di Arab ya, boleh juga menggunakan unta ataupun domba ya, kabisyun. Ya, syarat umur ini saya pikir kalau yang dijual di jalan tuh sudah cukup umur semua gitu ya. Di sini saya pikir tidak terlalu relevan untuk ibu-ibu, karena yang saya lihat di jalan tuh biasanya tuh sudah cukup umur untuk bisa dikurban. Ya, tidak boleh yang jelas kebutaannya, sakit parah, pincang yang parah, kemudian kurus sekali. Tadi ya, ini kurus sekali, ini kurus yang menyebabkan dia itu kalau jalan itu selalu paling belakang gitu, karena dia lemahnya tidak boleh dijadikan hewan kurban. Oke. Ya. Ketika berkurban, ya kita sebaiknya menyembelih dengan tangan sendiri. Dan ini sama laki-laki atau perempuan, sebaiknya memang menyembelih dengan tangan sendiri kalau mampu. Ya, tidak ada masalah baik laki-laki maupun perempuan. Dan kalau menyembelih, kalau bisa tidak di depan teman-teman si kambing atau si sapinya, tapi ini agak sulit memang, ya. Cuman memang secara syariat itu sebaiknya tidak dilakukan di depan kambing yang lain ketika kita menyembelih kambing, karena nanti yang lain jadi stres duluan begitu. Ya. Kemudian tidak boleh terlalu tergesa-gesa juga, ya, karena ada beberapa orang yang mungkin binatangnya terlalu banyak sehingga ketika dipotong belum sampai mati langsung dikuliti, itu tidak boleh. Ya, jadi harus tunggu sampai benar-benar mati dulu baru boleh dikuliti, ya, dicincang, ambil dagingnya gitu ya. Kemudian ada juga yang alat sembelihannya tidak terlalu tajam. Nah, itu juga tidak boleh. Itu tidak termasuk menyembelih dengan ihsan. Alat sembelihan harus tajam, ya. Sehingga kalau ini sekali langsung kepotong cepat gitu ya. Alhamdulillah dulu tuh ketika saya memotong itu langsung, karena memang pisaunya itu selalu diasah gitu ya. Ada yang pisaunya itu tumpul sehingga ketika menyembelih itu digosok-gosok dulu ke kambingnya, itu kasihan. Jadi tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu di sini ada yang tidak mampu menyembelih sendiri, minimal melihat lalu berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Jadi kalau misalkan tidak mampu menyembelih sendiri, minimal dilihat. Kemudian ketika menyembelih, orang yang menyembelih harus mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Ya, bismillahi Allahu akbar, disembelih. Kalau tidak, ya jadi bangkai nanti. Ya. Oke, yang menyembelih balik dan berakal, boleh laki, boleh perempuan. Alatnya tajam, tidak menzalimi dan menyakiti hewan kurban, jadi langsung disembelih, ya. Kemudian memutus hulqum dan mari, jalur napas dan jalur darahnya, ya, di leher. Oke, kemudian kulu atau amu wadkhuru, ya, jadi makan sebagian berikan kepada orang lain, juga boleh disimpan gitu ya. Intinya daging kurban ini kita punya hak, ya, orang yang berkurban itu punya hak atas dagingnya. Cuman yang ihsan dia hendaknya tidak mengambil semua, ya, tidak mengambil semua. Jadi dia makan, ada juga yang dia berikan kepada orang, kemudian DKM ada juga yang memberikan kepada memang orang yang memerlukan gitu, ya.
Oke, daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin. Jadi sudah diterima dulu sama orang fakir miskin ini, baru kemudian dijual. Itu boleh. Kemudian tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban untuk pembayaran tukang jagal. Ya, tidak boleh. Ini ada hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Dia ketika menyembelih unta Rasulullah, ya, ketika haji wada ada beberapa puluh unta, tidak salah sekitar 63 unta yang disembelih atas nama Rasulullah, itu tukang jagalnya tidak mendapatkan bagian dari untanya. Tapi dia mendapatkan upah dari Rasulullah, dapat upah, tapi tidak mendapatkan bagian dagingnya. Tidak boleh dijadikan sebagai ini ya, bayaran tidak boleh. Menurut Abu Hanifah, kulit boleh dijual, namun hasilnya tetap sedekahkan kepada fakir miskin. Ya wallahu alam. Karena kalau kulit ini kan memang tidak terlalu banyak manfaatnya ya kalau menurut ya Imam Abu Hanifah, apalagi kalau kulit unta gitu ya. Itu tidak dimakan gitu. Beda dengan kulit kambing, saya tidak tahu apa bisa dimakan atau tidak ya. Tapi kalau kulit hewan yang lain itu kadang-kadang ada yang tidak dimakan, sehingga menurut Imam Abu Hanifah boleh dijual tapi hasilnya disedekahkan. Tapi secara jumhur, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh dijual. Lalu memberikan kurban kepada non-muslim, ada perbedaan perbedaan pendapat antar ulama, tetapi saya cenderung boleh ya. Bukan saya sih, ada Syekh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, menyatakan kebolehannya. Ya, boleh menyerahkan ya juzu lil insani an yu'tiyal kafiru min lahmin udhiyatin sadaqatin bisyartin, ya. Boleh seseorang menyerahkan hasil kurban berupa daging sebagai sedekah kepada non muslim bisyartin alla yakunu hadzal kafiru mimman yaqtulunal muslimin, dengan syarat ia bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Tidak boleh kita memberikan hasil kurban kepada kaum kafir harbi yang berperang dengan kaum muslimin. Fa in kana mimman yaqtulunahum fala yu'ti syai'an liqaulihi ta'ala. Jika yang termasuk kafir harbi, maka tidak boleh. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita ketika berkurban, dagingnya boleh tidak sebagai kepada non-muslim tetangga kita, insya Allah boleh. Asalkan dia bukan orang yang kafir harbi, orang yang memerangi orang muslim, memerangi kaum muslimin. Ya. Tapi secara umum kalau di Indonesia itu insya Allah boleh ya. Untuk melunakkan hati mereka juga insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Ya beda tentunya kalau di zaman Nabi ya. Kurban itu misalkan di Madinah, tentu mereka tidak diperbolehkan memberikan hewan kurban kepada orang kafir. Di Mekah misalnya tidak boleh, karena itu sama aja memberikan kekuatan kepada mereka. Ya. Jadi dan apabila ada orang muslim yang belum mendapatkan, maka kita berikan dulu kepada yang muslim ya. Berikan dulu kepada yang muslim. Karena dia punya hak lebih. Oke, insya Allah untuk ininya sampai di sini dulu. Apakah ada yang masih belum jelas, Ibu-ibu?